Bisa saja kita disalahkan apa? Gara-gara Pak Ustadz Kemet jadi saksinya Kang Encuy. Ketiban gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tatang, stop seperti ini. Kamu tidak punya motor. Lebih baik kamu pulang. Banyak-banyak istighfar, zikir, sholat, ngaji. Ayo pulang. Sok ayo pulang. Iya Pak Ustadz. Ayo gerak cepat. Iya Pak Ustadz. Saya mau ngantar istri saya dulu ke bandara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kasiannya nasib Tatang, motornya teh diambil polisi. Daripada kasihan sama orang, mendingan kasihan sama diri kita, Kang Asep. Tatang mah biar stres, masih enak. Istrinya sayang sama dia. Lah kita, apalagi kamu Kang Asep. Istri kamu kabur. Tapi ini tidak berbahaya kan Bu Iin ke kuping saya? Enggak kok Pak Dudung, cuma ditetesin aja ke kapasnya. Sini saya bantu caranya. Ini kapasnya Pak Dudung. Terus ditetesin ke kapasnya kayak gini. Ini satu lagi Pak Dudung. Gimana Pak Dudung, sudah ngerti? Sudah Bu, makasih ya. Ya udah nih. Kalau gitu saya masuk dulu Pak Dudung ya. Ya, mari. Mari akang-akang. Assalamualaikum. Salam. Hebat juga strategi Dudung. Bisa kita tiru tuh. Kamu mah nggak perlu, Kang Asep. Orang istri kamu aja nggak ada. Sudah kabur, nggak balik lagi. Iya Dud, betul. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Ya, masuk yuk. Gak usah Mak, di sini aja. oh, yuk. Ya. Yo, Cek Eros ngomong apa? Jadi Mak, permasalahannya itu Pak Kemet merasa tersinggung karena Mak Eros itu mau bikin pesta di Ciraos tapi nggak ngomong-ngomong dulu sama dia. Mereka mah nyari-nyari masalah. Masalahnya tadi bikin-bikin. Tujuannya mah satu, supaya Sobri dan Dedeh nggak jadi menikah. Kalau Sobri dan Dedeh nikah, Kemet dan Eros akan terikat selamanya. Dan kisah masa lalu mereka akan selalu muncul. Yoh, kamu bilang sama Sobri, sama Dedeh, mereka nggak perlu peduliin Kemet sama Eros. Yang penting mereka nikah, sah. Urusan yang lain nggak usah dipusingin. Tapi masalahnya Mak Eros itu mau bikin pesta, Mak. Ya kan bisa sesudah ijab kabul atau besoknya. Yang penting itu nikah, sah. Ada Kemet, ada Eros. Ya, namanya juga cucu perempuan satu-satunya. Mungkin Mak Eros mau bikin pesta itu supaya dia mau membahagiakan Dedeh di hari pernikahannya gitu kali, Mak. Ya nikahin aja di KUA Cidahu. Selesai itu Kemet pulang, terus Eros bisa lanjutin pestanya di Cidahu. Mas Wah nggak tahu apa ya? Mak Eros itu udah beli rumah di Ciraos, udah tinggal pindah aja. Makanya dia mau bikin pestanya di Ciraos, Mak. Itu mah sengaja supaya Sobri dan Dedeh nggak jadi.
Ma udah ngobrol belum sama Pak Kemet? Udah. Terus? Ya, begitu. Namanya juga Kemet, keras kepala. Kasihan Dedeh. Apa? Gimana kalau Pak Ustadz Kemet nggak usah jadi saksinya Kang Encuy? Maksud kamu bagaimana? Dibatalin aja apa? Biar kita nggak tersangkut masalahnya Dedeh. Mimin takut nanti kita disalahkan. Disalahin bagaimana? Tidak ada urusannya dengan kita, Mimin. Bisa saja kita disalahkan apa? Gara-gara Pak Ustadz Kemet jadi saksinya Kang Encuy. Betul apa? Batalin saja atuh. Batalin bagaimana, Ama? Kita teh udah jatuh omongan. Kalau kita batalkan, nanti Ustadz Kemet pasti tersinggung. Ustadz Kemet teh sudah seperti orang tuanya Ucuy sendiri. Ustadz Kemet itu besan kita. Kalau apa disuruh ngebatalin, apa nggak berani. Kecuali Ustadz Kemet sendiri yang ngebatalin, itu tidak apa-apa. Kalau apa disuruh pokoknya, apa nggak mau. Pas Sao bicara sama Pak Ustadz, nggak tausiah, Ustadz. Kalau kamu mau ngasih tausiah, silakan. Maksudnya Ustadz nggak tausiah. Besok saja. Soy, 5 menit lagi masuk waktu zuhur. iya Pak Ustadz. Ya memang harus. Jangan ngikutin terus atuh Dang, mau duluan aja. Assalamualaikum. Stres kan dia kan? Stres. Ih, melehoy masih di sini. Kamu teh nggak pulang? Pulang kemana, Ceng? Kan Ceng nggak pergi kemana-mana. Maksud saya dari tadi teh kamu di sini aja, nggak kemana-mana. Pulang lah, Ceng. Oh, kirain. Kirain apa, Ceng? Kirain nggak pulang. Pulang kemana, Ceng? Aduh, ampun si melehoy. Pulang ke rumah. Udah, tahu ah. Itu si Tatang stres lagi. Oh iya, si Uli kasihan jadi bingung. Si Tatang juga sih kelewat manja orangnya. Harusnya sama si Uli teh jangan diturutin semua. Biar si Tatang itu bisa terima kenyataan. Allah, kenyataan. Kamu ngomong kayak orang yang bener aja. Sama kayak kamu tuh Pedut. Kamu kalau misalnya nggak diturutin sama Iko, udah stres deh dulu. Ya tapi lihat kemampuan juga lah. Si Uli kan nggak punya banyak uang. Kamu mah ngomong mah gampang, Dang. Cuman kan kalau nggak temen beli apa, temen beli itu, si Tatang kan juga kepengen. Nah makanya itu harus ditahan. Ngomong tuh gampang, Dang. Teori gampang. Kamu kayak bisa nahan aja. Kamu lihat tetangga beli ini, beli itu. Kamu pengen beli yang lebih dari itu. Kadang tuh kita kurang peka sama teman. Kita tidak peduli sama teman. Kok jadi kita yang salah? Kan kita yang punya uang. Kita yang beli barangnya. Terserah kita tuh. Gimana?
Pokoknya kalau lagi nggak punya uang itu harus bisa menahan diri, harus tahu batasan. Kalau nggak ya bisa gila kayak si Tatang. Coba kalau kalian semua ngikutin saya, pasti udah pada gila itu. Makanya saya teh jangan ikutin, ya ditonton aja. Doi, kok tumben nggak komentar? Saya bingung, Kang Dadang ngomongnya cepat. Pusing saya, Kang Dadang. Febri mau dijemput jam berapa, Ah? Astagfirullah, lupa. Astaga, lupa. Debbie, Neng, kunci motor di deket TV, Neng, tolong. Saya ambil motor dulu ya, Kum ya. Duluan ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuntut, cucu bingung. Semua orang teh benci banget sama papa. Padahal di Ciraos juga banyak kok suami yang ninggalin istrinya, suami yang ninggalin anaknya. Tapi nggak dibenci banget kayak papanya cucu. Encut, aku mana ngerti. Aku nggak tahu apa-apa. Encut, kamu mendingan tanya aja sama Oma Eros. Kan kamu masih cucunya. Nih ya Encut, kalau mamsnya aku pasti nggak berani ngasih tau kamu banyak. Soalnya pasti mams aku nggak enak. Tapi kalau Oma Eros, pasti dia berani ngasih tau kamu semuanya Encut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk, gimana semuanya udah beres? Semuanya lancar, Cek. Kecuali Cek Uli. Kenapa? Cek Uli teh nunda keberangkatannya. Soalnya teh Kang Tatang stres. Stres terus? Ya udah kalau gitu Cece mau kesana dulu ya. Kamu udah pada makan belum? Belum, Mams. Tapi lagi dipesenin kok sama Kang Encuy. Nanti kamu makan duluan aja. Mama kesana dulu ke rumahnya Uli ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, Moms. Bye.